guys, welcome back to MPK Podcast. Kali ini adalah podcast kedua MPK SMK Negeri 1 Purwokerto dengan segmen MPK Insider. Nah, perkenalan dulu ya. Hai, aku Latifah Tricahyani dan partner aku, saya Nur Oktaviana Majid. Kami akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kak, ngomongin tentang kamu, itu kira-kira siapa ya? Nih, biar aku kasih tahu ya. Bintang tamu kita ada dari Ketua Kegiatan MPLS tahun 2023, Yudita, dan juga ada pemandu terinspiratif, Imtiaz. Wow, keren. Pasti bakal seru banget nih. Ya dong, masa enggak sih? Oke, tanpa berlama-lama, kami mulai obrolannya. Check it out, stay tuned and enjoy. Kalian udah pada tahu belum apa itu MPLS? Belum kan? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Buat kalian yang mau tahu keseruan apa aja di SMK Negeri 1 Purwokerto, mari kita tanyakan. Kalau dari panitia nih, Kak Yudita, bisa dikasih gambaran nggak sih kegiatan MPLS kemarin di mana aja? Oke, jadi buat MPLS tahun ini kita ada 5 hari untuk acara intinya, dan 2 hari pertama itu adalah kegiatan pra MPLS. Di 2 hari pertama itu kegiatan mereka cuma perkenalan, dan udah mulai sebenarnya hari kedua pra MPLS itu bisa dibilang hari pertama karena mereka udah mulai persiapan dan udah mulai masuk ke materi inti dari MPLS-nya. Lalu di hari Senin mereka udah ada upacara pembukaan MPLS, artinya MPLS dibuka itu hari Senin, dan hari terakhir itu hari Selasa karena hari Rabunya adalah tanggal merah. Terus di hari Kamisnya kita ada demo organisasi dan ekstrakurikuler, dan di hari terakhir itu ada penampilan dari setiap kelas di kelas 10 peserta didik baru, itu namanya gelar karya. Itu sebagai pengenalan awal mereka dalam kegiatan P5 karena mereka kan masuk ke kurikulum merdeka. Bisa dikasih tahu nggak sih temanya MPLS tahun ini apa? Ya, tema dari MPLS tahun ini itu Abipraya Daryaskara. Arti dari Abipraya Daryaskara sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Abipraya artinya tumbuh, Darya artinya harapan, dan Askara artinya cerah. Dan kalau digabung itu artinya harapan untuk tumbuh dan memiliki masa depan yang cerah. Untuk itu kita juga dari panitia mengambil dari arti tema tersebut sebagai jargon. Mau tahu nggak jargonnya? Boleh. Ya Pak, pemandu. Abipraya Daryaskara, tumbuh bersama demi masa depan yang cerah. Oh, jadi kayak gitu ceritanya. Keren. Lanjut, kalau Imtiaz, motivasi ikut pemandu MPLS itu apa sih? Motivasiku buat ikut seleksi pemandu MPLS itu yang pertama karena aku sendiri suka berbaur dengan orang baru. Jadi mungkin jadi pemandu itu salah satu yang paling menarik buat aku jalanin. Terusan aku juga termotivasi dari kakak-kakak pemandu yang dulu memandu aku juga. Dari situ kayak seru banget ya jadi pemandu gitu. Nah, Imtiaz, dari MPLS tahun lalu, itu seru nggak sih? Coba dari Imtiaz, beda banget atau sama aja nih kayak tahun kamu dulu? Jujur seru banget tahun lalu, tetapi tahun ini bahkan lebih seru dari tahun lalu karena tahun ini di akhir MPLS terdapat gelar karya yang dimana konsep itu sesuai sama kurikulum merdeka. Jadi satu kelas itu melakukan gelar karya bersama-sama. Jadi kekompakannya itu jadi lebih seru gitu. Oke, Kak Yudita, gimana sih caranya biar jadi pemandu MPLS? Untuk caranya, kalau dari panitia sendiri kita itu ada open recruitment, itu dibuka untuk umum, dan juga setiap ekstrakurikuler itu organisasi dan ekstrakurikuler tepatnya mengirimkan perwakilannya untuk ikut serta dalam seleksi pemandu MPLS. Nah, itu nanti ada rangkaian seleksinya. Oh gitu ya. Berarti untuk Imtiaz ikut seleksi pemandu juga dong sebelumnya.
Boleh nggak sih ceritain sedikit rasanya bisa terpilih menjadi pemandu MPLS? Jujur senang banget karena aku bisa jadi pemandu dan saya A few moments later. senang banget lah. Kita jadi bisa memandu adik-adik kelas, kita lebih dekat sama adik-adik kelas gitu. Wow, keren, keren. Dari Ibita, jelasin dong kenapa Imtiaz ini bisa jadi pemandu terinspiratif. Untuk kriteria pemandu inspiratif ya, kalau kriteria pemandu inspiratif itu nggak ada spesifikasinya. Jadi kita tuh ngelihat dari cara mereka komunikasi, kan mereka partner tuh satu kelas ada dua. Nah, bagaimana cara partnernya itu saling komunikasi, dan di situ kita bisa lihat dari hasilnya itu kita bisa lihat ketika gelar karya itu yang hari Jumat. Jadi ketika kita lihat oh adik kelasnya kompak nih, terus penampilannya bisa bagus gitu, bisa dinilai bagus, berarti pemandunya bisa benar-benar mandu adik kelasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak cara dari kan untuk menyiapkan gelar karya itu prosesnya dari awal ada yang mulai dari mereka menentukan ide, terus bikin kostum dan lain-lain. Berarti pemandunya bisa untuk benar-benar mandu untuk adik kelasnya. Banyak persiapannya ya berarti ya. Imtiaz, boleh dong ceritain gimana sih rasanya terpilih menjadi pemandu terinspiratif tahun ini? Jujur pertama kali dengar pengumuman, aku juga kaget banget karena gak nyangka bakalan jadi pemandu terinspiratif ya. Terus juga rasa senang juga ada karena artinya berhasil dong memandu sama partner, dan anak-anak juga alhamdulillah bisa diajak kerjasama. Kalian kan sama-sama bertugas. Apakah ini pertama kalinya kalian bekerja sama? Maksudnya? Jadi kalian kan ibaratnya Yuvita sebagai seorang panitia, Imtiaz sebagai seorang pemandu. Nah, kalian kan satu kerjasama ya buat menyuksesin acara MPLS di SMK Negeri 1 Purwokerto. Nah, ini pertama kalinya kalian kerjasama bareng? Iya, pertama kali. Gimana waktu kalian sama-sama kenal SMK Negeri 1 Purwokerto? Nah, ini pertama kalinya kalian kerjasama bareng? Iya, pertama kali. Gimana waktu kalian sama-sama kenal sebagai seorang pemandu dan sebagai seorang panitia? Pertama kali tahu Imtiaz itu dari waktu seleksi, terus habis itu kita mulai komunikasi itu ketika dia ada problem, ketika dia mandu. Dari situ dia mulai di situ mulai komunikasi sama Imtiaz gitu. Karena ada problem dari kelasnya Imtiaz. Seperti itu. Pertemuannya aku tidak sama-sama ya sebenarnya. Oke. Kan setiap kelas itu ada 2 pemandu ya, Imtiaz sama partnernya. Nah, gimana sih partnernya Imtiaz ini bisa diajak kerjasama juga nggak? Alhamdulillah partnerku itu bisa diajak kerjasama, jadi kita itu membagi tugas-tugasnya. Jadi kayak setiap ada acara tuh kan ada yang di ruangan, ada yang ikut mandu ke anak-anaknya gitu. Jadi kita tuh komunikasinya alhamdulillah lancar banget. Terusan jadi anak-anak tuh suka loh sama kita sebagai partnernya. Selanjutnya, Imtiaz, adik-adik kelas kamu gimana? Apakah mereka kondusif dan bisa untuk diajak kerjasama? Alhamdulillah adik-adik yang aku pandu itu benar-benar bisa diajak kerjasama dan juga seru-seru banget. Contohnya kayak dari awal masuk dari pra MPLS itu di situ udah mulai kelihatan kekompakannya, terusan dari pas kita latihan gitu. Alhamdulillah lah bisa diajak kerjasama dan seru-seru. Seru ya pastinya. Nah, dari Imtiaz sendiri ada nggak sih momen yang paling amazing banget sampai sekarang yang nggak bakal aku lupain nih sampai aku lulus sekolah? Pastinya ada dong. Yang pertama itu momen-momen pas kita latihan. Kayak kita tuh latihan bener-bener di saat kita latihan tuh
kebersamaannya itu kerasa banget loh. Jadi kayak seru banget. Terusan momen yang kedua itu pas kita pamitan memandu terakhir. Di situ adik-adik kelas tanpa sepengetahuanku tiba-tiba ngasih seperti hadiah, buah tangan, dan surat-surat yang mereka bikin buat aku. Lucu banget. Surprise itu ya. Iya. Kalau dari Yupita sendiri, momen amazing apa yang ada di MPLS tahun ini? Selama mempersiapkan MPLS itu tuh benar-benar jadi kita tuh panitia itu benar-benar yang kayak jadi lebih dekat, lebih kompak, lebih ya dari momen-momen MPLS itu kita jadi lebih saling dekat dan itu pokoknya setiap momen dari kita yang kita lakuin untuk persiapan MPLS itu berkesan. Banyak ya kenangannya ya. Oke. Last but not least, pertanyaan yang terakhir ya. Boleh dong kalian kasih pesan-pesan buat adik kelas yang kelas 10? Apa? Ya Bu, buat adik-adik kelas 10 semangat belajarnya. Semoga MLS tahun ini benar-benar bisa memberikan manfaat seperti yang jadi harapan panitia dan berkesan buat kalian semua. Buat adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11, kalian bisa ikut seleksi The Next Pemandu. Bahwa pemandu itu seru banget tahu. Kita bisa kenal adik-adik kelas dan juga lebih dekat sama adik-adik kelas. Oke, makasih buat pesan-pesannya ya. Ya, gak kerasa ya, waktunya udah cukup lama kita ngobrol. Terima kasih kepada Yupita dan Imtiaz yang sudah menyempatkan waktu buat ngobrol sama kita. Sebelum kami tutup, jangan lupa subscribe channel MPK, Smekon, dan follow IG MPK Smekon ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye guys!